Oke, sebelumnya saya Anthony Parezi dengan PM 2457 2017. Saya meminta maaf sekali, meminta maaf sebesar-besarnya jika saya kelupaan untuk membuat video pergantian sensi. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 10 yaitu modul 8 yang berisi prinsip user interface. Oke, langsung aja. Di sini ada definisi user interface. Nah, user interface itu UI adalah titik interaksi antara manusia dan komputer dalam sebuah sistem informasi. UI merupakan kumpulan elemen visual dan fungsional meliputi warna, bentuk, ukuran, gambar, teks, dan kontrol interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara intuitif dan efisien. Menurut Schneiderman et al., user interface adalah semua aspek dari sebuah sistem interaktif yang bersentuhan langsung dengan pengguna, termasuk tampilan layar, representasi objek, estetika, serta mekanisme input dan output. Nah, UI berbeda dengan user experience (UX) yang mencakup keseluruhan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan produk. Nah, sedangkan UI lebih spesifik pada tampilan dan elemen visual yang digunakan untuk interaksi tersebut. Nah, tujuan user interface itu kita tuh sebenarnya memiliki tujuan strategisnya, yaitu satu, meningkatkan pengalaman pengguna, terus juga meminimalisir kesalahan, terus ada meningkatkan efisiensi, memudahkan pelatihan, memperluas akses, dan mempermudah penyajian informasi, dan menciptakan identitas visual. Nah, terus ini ada komponen utama user interface. Nah, sebuah antarmuka pengguna umumnya terdiri dari komponen berikut, yaitu adalah satu, input console. Di sini kita elemen itu bisa memungkinkan pengguna memasukkan data seperti text field, checkbox, radio button, toggle, dropdown, dan data pixel. Terus ada juga navigation komponen, yaitu adalah elemen yang memandu pengguna berpindah antara halaman atau bagian seperti menu, breadcrumb, tab, navigation, dan seterusnya. Lalu di sini ada prinsip desain user interface. Prinsip desain UI merupakan fondasi ilmiah dan artistik yang membantu perancang dalam menciptakan antarmuka yang efektif. Nah, prinsip-prinsip ini bersumber dari ilmu persepsi visual, psikologi kognitif, dan praktik desain grafis yang telah terbukti selama bertahun-tahun. Nah, di sini ada hierarki. Nah, hierarki visual itu adalah mengatur cara pengguna memproses informasi di layar. Tanpa hierarki yang jelas, semua elemen tampak sama pentingnya dan pengguna tidak tahu harus melihat kemana terlebih dahulu. Nah, desainer itu menggunakan berbagai teknik untuk menciptakan hierarki yang efektif, yaitu ukuran, size, warna, tipografi, posisi, dan ruang kosong. Lalu di sini ada balance, yaitu keseimbangan. Nah, terdapat 3 jenis keseimbangan utama dalam desain UI, yaitu keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris, dan keseimbangan radial. Nah, keseimbangan yang baik menciptakan kenyamanan visual dan mengurangi beban kognitif pengguna. Desain yang tidak seimbang terasa tidak stabil dan mengganggu konsentrasi pengguna. Lalu di sini ada alignment, keselarasan. Nah, alignment itu adalah cara menyelaraskan teks atau elemen grafis dalam sebuah halaman baik terhadap keseluruhan komposisi seperti letak kiri, tengah, atau kanan maupun antar elemen yang ada. Nah, ketidaksesuaian alignment itu dapat membuat desain terlihat kacau dan kurang rapi. Nah, di sini ada emphasis, penekanan. Nah, emphasis itu adalah teknik desain yang digunakan untuk menonjolkan elemen tertentu agar menjadi fokus utama perhatian pengguna. Nah, emphasis yang efektif itu mengarahkan pengguna ke call to action (CTA) atau informasi terpenting dengan segera. Nah, teknik ini juga menciptakan emphasis, yaitu ukuran yang berbeda, kontras warna, white space, bayangan dan efek, dan posisi strategis. Lalu di sini ada proportion atau proporsi. Nah,
Proporsi atau skala itu mengacu pada ukuran relatif antar elemen dalam sebuah desain. Elemen yang berukuran lebih besar biasanya lebih mudah menarik perhatian dan dianggap memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi. Sedangkan elemen yang lebih kecil cenderung dipandang sebagai elemen pelengkap. Nah, pengguna juga untuk proporsi yang tepat itu dapat menciptakan ketertarikan visual serta mengarahkan fokus pengguna ke bagian-bagian tertentu dari desain. Namun perlu diperhatikan bahwa perbedaan ukuran yang terlalu ekstrim dapat mengganggu keseimbangan visual. Nah, di sini ada movement, mov, mov, movement, movement, pergerakan. Nah, movement dalam UI itu merujuk pada cara mata pengguna bergerak dan mengalir melalui elemen-elemen dalam sebuah desain. Nah, desainer yang memahami movement dapat membantu pengguna secara natural ke informasi yang paling penting. Nah, dua pola pergerakan mata yang paling umum berdasarkan riset eye tracking. Nah, itu adalah pola F pattern, pola Z pattern, dan udah seperti itu. Lalu ada negative space. Nah, negative space itu adalah area dalam desain yang tidak diisi oleh konten visual baik berupa terbelakang polos, jarak antar elemen, atau margin. Nah, salah satu kesalahan umum desainer pemula adalah mengisi setiap sudut layar dengan konten karena takut tampak kosong, padahal ruang negatif memiliki fungsi penting, yaitu dalam meningkatkan keterbacaan, menciptakan fokus, lalu mengurangi beban kognitif dan kesan premiumnya. Lalu ada kontras, itu kontras. Nah, kontras ini adalah perbedaan visual yang tercipta antara dua atau lebih elemen dalam desain, baik dari segi warna, ukuran, bentuk, bentuk maupun tekstur. Nah, kontras memiliki dua fungsi utama, yaitu estetika dan aksesibilitas. Nah, secara estetika, kontras membuat desain lebih menarik dan dinamis. Nah, sedangkan secara aksesibilitas, kontras yang cukup antara teks dan latar belakang memastikan konten dapat dibaca oleh semua pengguna, termasuk mereka dengan gangguan penglihatan. Nah, lalu ada repetisi. Nah, repetisi itu adalah pengguna elemen desain yang sama atau serupa secara konsisten di seluruh antarmuka untuk menciptakan keseragaman dan identitas visual. Nah, repetisi adalah dasar dari desain, sistem, dan style guide. Nah, ketika pengguna melihat tombol dengan warna, bentuk, dan ukuran yang sama di seluruh aplikasi, mereka belajar dengan cepat bahwa elemen tersebut dapat diklik. Nah, lalu ada variasi ya. Nah, variety ini adalah penyimbang dari repetisi. Terlalu banyak repetisi membuat desain monoton dan membosankan. Nah, terlalu banyak variasi menciptakan kekacauan. Desainer yang baik menemukan keseimbangan antara keduanya. Nah, cara menciptakan variety yang efektif tanpa mengorbankan konsistensi. Nah, itu adalah variasi ukuran dalam grid yang sama. Lalu ada variasi warna, lalu ada variasi bentuk, dan lalu ada konten visualnya. Nah, di sini ada unity, kesatuan. Nah, unity itu adalah hasil akhir yang dicapai ketika semua prinsip desain lainnya diterapkan dengan baik. Nah, sebuah desain yang memiliki unity memberikan kesan bahwa semua elemennya memang seharusnya ada di sana dan saling mendukung. Nah, terdapat 3 mekanisme utama untuk menciptakan unity, yaitu ada proximity, alignment, dan repetition. Nah, Oke, di sini ada aturan tipografi dalam UI. Nah, tipografi itu merupakan salah satu elemen penting dalam desain user interface karena berpengaruh langsung terhadap keterbacaan, kenyamanan, dan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Nah, pengguna tipografi yang tepat dapat membantu pengguna memahami informasi dengan lebih cepat dan mengurangi kebingungan. Yaitu kita gunakanlah font yang mudah dibaca. Ya kan, font yang digunakan dalam UI harus memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi agar pengguna dapat membaca informasi dengan mudah tanpa harus berusaha lebih keras. Nah, di sini ada satu contoh font yang mudah dibaca, yaitu adalah seperti Popin, Inter, dan Roboto. Lalu di sini ada maksimal 2-3 jenis font saja yang dipakai. Nah, pengguna terlalu banyak jenis font dalam satu tampilan akan membuat desain
terlihat tidak konsisten dan membingungkan. Nah, setiap font memiliki karakter yang berbeda, sehingga jika digunakan secara berlebihan akan mengganggu kesatuan visual. Nah, idealnya itu kita tuh cukup gunain yaitu 2 sampai 3 jenis font aja. Kalau kita ada di sini lagi, hindari font yang terlalu mirip. Nah, font yang terlalu mirip seringkali tidak memberikan perbedaan yang jelas antara elemen seperti judul dan isi teks. Hal ini dapat membuat pengguna kesulitan dalam membedakan hierarki informasi. Nah, sebagai contoh, pengguna Arial dan Helvetica secara bersamaan tidak disarankan karena bentuknya hampir sama. Oke, terus jangan gunakan huruf kapital semua. Pengguna huruf kapital secara keseluruhan itu pada teks panjang dapat mengurangi keterbacaan karena bentuk huruf menjadi seragam dan sulit dikenali oleh mata. Huruf kapital sebaliknya hanya digunakan pada bagian tertentu seperti judul atau tombol, bukan untuk paragraf panjang. Lalu, gunakan font yang sesuai. Ukuran font sangat mempengaruhi kenyamanan pengguna dalam membaca. Jika ukuran terlalu kecil, teks akan sulit dibaca, terutama pada perangkat mobile. Sebaliknya, jika terlalu besar, tampilan akan terlihat tidak proporsional. Nah, standar umum dalam desain modern adalah kita tuh gunakanlah body text yaitu 14 sampai 16 pixel, lalu headingnya itu lebih besar dari body textnya. Oke. Di sini ada tour line hex, baris lah ya. Nah, line hex atau jarak antar baris berfungsi untuk meningkatkan keterbacaan teks. Nah, jika jarak terlalu rapat, teks akan terlihat padat dan sulit dibaca. Nah, jika terlalu renggang, hubungan antar baris menjadi tidak jelas. Nilai ideal line hex itu biasanya berada di antara 1.4 sampai dengan 1.6. Lalu hindari distorsi fonts. Nah, distorsi fonts ini terjadi ketika teks dipaksa menjadi terlalu lebar atau terlalu sempit. Hal ini dapat merusak bentuk asli huruf dan membuat teks terlihat tidak profesional. Lalu, dalam desain UI, font sebaiknya digunakan sesuai proporsi aslinya tanpa manipulasi berlebihan. Lalu, di sini ada jaga konsistensi spasi dan kerning. Nah, kerning dan spacing ini yang tidak konsisten dapat membuat teks sulit dibaca dan terlihat tidak rapi. Spasi antar huruf dan kata harus dijaga agar tetap seimbang. Jika terlalu rapat, teks menjadi sulit dibedakan. Jika terlalu renggang, teks terlihat aneh dan tidak natural. Nah, ada panjang baris ideal. Nah, panjang baris teks yang terlalu panjang akan membuat mata kesulitan berpindah ke baris berikutnya. Sebaliknya, jika terlalu pendek, pembacaan menjadi terputus-putus. Panjang ideal adalah sekitar 50-75 karakter per baris. Nah, hindari widow dan orpen. Nah, widow dan orpen adalah kondisi di mana satu kata atau potongan kalimat terpisah di baris terakhir atau awal paragraf. Hal ini dapat mengganggu tampilan visual dan keterbacaan. Masalah ini biasanya terjadi karena pengaturan layout atau panjang teks yang kurang tepat. Nah, di sini ada konsep UI UX modern. Selain prinsip dasar unsur interface, perkembangan teknologi saat ini juga menuntut penerapan konsep UI UX modern untuk meningkatkan kualitas tampilan dan pengalaman pengguna. Konsep ini pada dasarnya merupakan penerapan lanjutan dari prinsip UI seperti hierarki, balance, kontras, dan unity dalam konteks yang lebih nyata. Di sini ada responsive design. Nah, responsive design adalah konsep di mana tampilan UI dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar seperti smartphone, tablet, dan desktop. Hal ini sangat penting karena saat ini pengguna mengakses aplikasi dari berbagai perangkat yang berbeda. Jika desain tidak responsif, maka tampilan biasanya menjadi berantakan, sulit digunakan, atau bahkan tidak terbaca dengan baik pada perangkat tertentu. Lalu ada user experience UX. Nah, adalah pengalaman yang dirasakan pengguna saat menggunakan suatu sistem. UX tidak hanya tentang tampilan tetapi juga tentang bagaimana sistem bekerja dan seberapa mudah pengguna mencapai tujuannya. Lalu ada micro interaction adalah animasi kecil atau respon visual yang terjadi saat pengguna melakukan suatu aksi seperti klik tombol, hover, atau menerima notifikasi.
Lalu di sini ada accessibility, adalah konsep di mana desain UI harus dapat digunakan oleh semua orang, termasuk pengguna dengan keterbatasan seperti gangguan penglihatan atau motorik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan itu adalah kontras warna yang cukup, ukuran teks yang jelas, navigasi yang mudah. Lalu ada desain sistem. Nah, untuk desain sistem itu adalah kumpulan aturan dan komponen desain yang digunakan secara konsisten dalam sebuah sistem. Ini mencakup warna, tipografi, buton, ikon, dan layout. Dengan adanya desain sistem, desain menjadi lebih konsisten, lebih cepat dibuat, dan lebih mudah dikembangkan. Contohnya itu semua tombol memiliki warna dan bentuk yang sama, font digunakan secara konsisten. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya untuk pertemuan 10 yaitu modul 8. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah warahmatullahi wabarakatuh.